Part 261. Bisa membela diri. Sudah makan malam. Jack mengangkat satu plastik berisi 2 dus makanan bento ala Jepang yang dibelinya di jalan sebelum sampai rumah sakit. Kebetulan belum, jawab Carol sambil meringis. Dokter muda itu memiringkan lehernya ke kanan dan ke kiri sekedar untuk membuat lehernya sedikit nyaman. Jack tersenyum melihatnya. Dia memang perempuan pekerja keras yang punya prinsip, dan selalu ngangenin. Ayo kita makan di sana. Jack menunjuk kursi panjang di luar ruang tunggu agar mereka bisa menikmati makan malam dengan nyaman. Carol pun mengangguk setuju. Beberapa perawat dan dokter yang melihat kedekatan dokter mereka dengan pria yang sering mereka lihat, tampak iri dan mencuri-curi lihat. Mereka berdua tampak sangat serasi dan saling melengkap sifat satu sama lain. Beda waktu Carol berpacaran dengan dokter Bara yang pria tampak sangat arogan dan tidak peduli serta meremehkan dokter perempuan tersebut. Tidak pernah ada senyuman yang ada di antara mereka. Hanya ia, menunduk, memerintah, dan pergi. Kamu tidak perlu setiap hari datang ke rumah sakit. Kamu pasti punya banyak pekerjaan. Ujar Carol sambil menyuap nasi dan nugget crispy dengan sumpit. Pekerjaanku sangat fleksibel. Kamu mau datang sesekali. Malam ini ikutlah denganku setelah pulang kerja. Jack berkata. Aku tidak pernah pergi ke tempat seperti itu. Aku tidak tahan dengan musik memekakkan telinga, suara bising, bau alkohol, dan sebagainya. Jawab Carol jujur. Beberapa temannya ada yang selalu pergi ke diskotek setiap akhir pekan sekedar untuk melepaskan stres karena beban pekerjaan. Dan, mereka juga mengajak Carol tapi dokter cantik itu tidak pernah mau untuk diajak ke tempat seperti itu. Baginya, rumah adalah tempat terbaik untuk melepaskan lelah. Di dalam rumah dia bisa tidur, makan, dan menonton drama Korea kesukaannya. Hahaha, Jack tertawa mendengar kepolosan ucapan seorang dokter yang usianya pasti sudah di atas 25 tahun itu. Kamu mengejekku. Carol memicingkan matanya. Tidak, dengar, sesekali melepaskan stres di dalam kelab itu wajar. Tidak semua orang seperti kamu yang senang berada di rumah seharian. Kadang mereka butuh bersosialisasi dan melepaskan stres dengan berjoget-joget atau sekedar minum segelas wine. Tapi yang pasti, aku tidak menyediakan perempuan panggilan di sana. Ucap Jack panjang lebar. Oh begitu. Jadi maksudmu, kamu ingin mengajakku ke sana, ke tempat kerjamu? Tanya Carol lagi. Iya, kita harus tahu pekerjaan kita masing-masing bukan? Biar tidak ada yang perlu disembunyikan. Kenapa harus tahu? Memangnya kita ada hubungan apa? Carol menundukkan wajahnya malu. Pria flamboyan itu gemas sekali dengan sikap malu-malu dokter galak ini. Andaikan tidak di tempat umum, pasti dia sudah menerkam perempuan ini. Wah, ada yang lagi kasmaran, sampai bawa pacar ke rumah sakit. Wina, yang tiba-tiba datang, berdiri menghampiri Jack dan Carol yang sedang menikmati makan malam, bersama Bara di sebelahnya. Pria berkacamata itu tampak menyeringai sinis dan mengejek dua orang yang sedang duduk. Namun Carol tidak mengacuhkan dan masih tetap berbicara dengan Jack. Mendapati dirinya terabaikan, Wina segera menghampiri Carol dan membuang makanan yang sedang berada di pangkuannya. Dasar perempuan kampungan dan miskin, berani sekali mengabaikanku. Plak. Au, Wina memegang pipi kirinya yang baru saja menerima tamparan keras dari Carol. Dasar tidak tahu sopan santun, orang lagi makan malah dibuang. Kalian lihat sendiri kan siapa yang duluan kurang ajar. Carol bertanya kepada orang-orang yang menyaksikan dua perempuan saling bersitegang. Brengsek. Berani-beraninya kamu menamparku. Wina melangkah maju ingin membalas tamparan yang diberikan Carol namun kaki Carol bergerak lebih cepat lagi. Dokter galak itu memegang tangan Wina dan memelintirnya ke belakang lalu mendorong dengan keras ke arah Bara hingga sepasang pria sampah dan perempuan gatal itu pun jatuh ke belakang hingga menabrak tempat sampah di belakang mereka. Jack terperangah dengan mata melotot dan mulut menganga. Dia tidak menyangka perempuan galak itu bisa membela diri juga. Kamu hebat sekali sayang. Tanpa sadar Jack memanggil Carol dengan sebutan sayang dan kata itu terdengar oleh perempuan yang masih berdiri menantang sepasang pesina di depannya. Kamu bilang apa? Dengan mata berapi-api perempuan dengan rambut hitam panjang itu menatap Jack. Sayang. Kamu adalah calon istriku, dan aku adalah calon suamimu. Jadi sudah sewajarnya aku bilang sayang. Jawab Jack tanpa malu-malu lagi. Maaf perhatiannya untuk semua yang hadir di sini.
sontak semua orang yang masih terkaget dengan kejadian jatuhnya dua orang tadi pun kini perhatiannya teralihkan lagi dengan suara berat dan lantang milik Jack. Seperti yang kalian lihat, Dr. Carol telah dikhianati oleh pacarnya yang berselingkuh dengan perempuan lain yang ada di depan kalian. Dokter yang cantik dan baik hati ini, sekarang sudah memiliki calon suami yaitu saya sendiri dan kami akan menikah 2 bulan lagi. Carol menganga lebar mendengar kalimat yang diucapkan Jack tiba-tiba tanpa seizinnya. Tangannya menarik Jack agar berhenti berbicara namun Jack malah mendekapnya di hadapan orang banyak. Dan, untuk merayakan hal ini, saya sebagai pemilik Golden Sky Club mentraktir kalian semua malam ini di klub milik saya, makan dan minum sepuasnya. Bagaimana? Kalian suka? Hori, dokter calon suami Dr. Carol memang hebat dan luar biasa. Hori. Kamu. Carol menatap tajam wajah Jack namun Jack malah mengedipkan satu matanya seolah-olah mengatakan, kamu tenang saja. Oke, saya tunggu kalian malam ini di sana ya. Tunjukkan saja kartu nama ini pada petugas di pintu depan. Mereka pasti akan mengizinkan kalian masuk dan makan minum sepuasnya. Jack membagikan kartu namanya yang mana langsung disambut histeria banyak karyawan dan pasien yang saat itu berada di instalasi gawat darurat. Kami duluan ya. Jack menggenggam tangan Carol dan meninggalkan poli tersebut diiringin lambaian tangan kegembiraan orang-orang yang memegang kartu nama berwarna hitam pekat dengan goresan tinta warna emas yang bertuliskan Jack Smith, CEO Golden Sky Club dengan lambang menara gedung tersebut. Jack, apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku malu di hadapan mereka. Carol melepaskan tangan Jack yang menggenggamnya sampai parkiran. Biar kamu tidak menanggung malu terus-terusan karena ulah sepasang ular itu. Aku tahu selama ini kamu diam saja kan kalau mereka menekanmu. Tapi, tadi kamu hebat sekali bisa menamparkan dan membalas apa yang sudah mereka lakukan padamu. Jawab Jack. Carol menghela napas kasar. Memang benar selama ini dia diam saja karena memang tidak mau memperbesar masalah. Tapi, pembalasan yang dia lakukan tadi juga di luar kesadarannya. Dia tidak mengerti dari mana keberanian itu muncul. Apakah karena ada pria yang mendukungnya sehingga dia baru bisa mengeluarkan keberaniannya? Entahlah, pikir Carol. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Ayo ikut aku sekarang ke tempat kerjaku. Kamu sudah selesai tugasnya kan? Tanpa menunggu jawaban dari perempuan yang masih terkejut itu, Jack menggiringnya menuju mobil. Part 262. Sejarah di balik rumah. Darren, kapan kamu pulang? Perempuan hamil yang ketiduran karena tidak kuat membuka matanya lama-lama, merasakan ada tangan besar dan agak sejuk sedang mengusap wajahnya. Kamu kalau mengantuk, langsung tidur di kasur. Jangan tidur di atas kursi lagi. Darren menjawab pertanyaan bukan dengan jawaban yang tepat. Kalista baru sadar kalau dia sekarang sudah berpindah tempat. Kenapa pulang malam sekali? Banyak pekerjaan ya. Dengan mata masih setengah melek, Kalista menggeleng-gelengkan kepalanya berusaha mendapatkan kesadaran kembali. Tidak juga, aku sampai rumah jam 8 dan kamu sudah tidur. Sudah makan malam. Darren berjalan menuju lemari pakaian untuk berganti baju. Tampaknya pria bermata biru itu sudah mandi. Terlihat dari jubah mandi yang dikenakannya dan rambut hitamnya yang setengah basah masih menetes di jubahnya. Kalista ingat kalau setelah makan malam sendirian tadi, dia langsung naik ke atas kamar dan membuka laptop. Tidak disangka dia malah ketiduran. Sudah, kamu pasti belum. Yuk, aku temani. Kalista hendak turun dari kasur tapi Darren mencegahnya. No, tidak usah. Aku sudah menyuruh Hera untuk membawakan makan malam ke kamar. Aku pesankan juga jus alpukat untukmu. Jawab Darren sambil melepas jubah mandinya begitu saja tanpa malu sedikit pun di hadapan Kalista dan lalu memakai kaos piyamanya. Kalista justru yang memalingkan wajah melihat ke samping. Melihat istrinya memalingkan wajah, Darren tersenyum. Mereka akan memiliki anak tapi Kalista bahkan masih malu-malu melihat dirinya tidak berpakaian. Beda dengan dirinya yang akan dengan senang hati melihat istrinya tampil polos di depannya jika akan berpakaian. Tapi yang terjadi malahan, perempuan hamil itu akan mengunci pintunya rapat-rapat di kamar mandi jika hendak ganti baju. Sungguh perbedaan kecil yang teramat nyata. Oh iya, Kalista baru teringat dengan izin cuti yang diminta Bu Hera. Bu Hera tadi pagi minta izin cuti selama 2 bulan. Kamu sudah tahu belum? Kalista duduk di tepi kasur dengan menyibakkan selimut yang menutupi tubuhnya karena suhu kamar yang dingin. Iya, dia bilang padaku tadi siang.
Aku terserah padamu. Kalau kamu membolehkan, aku tidak akan melarangnya. Tapi, kalau kamu merasa keberatan, maka dia harus membatalkannya. Jawab Darren sambil menghampiri sang istri dan duduk di sisinya. Jadi bagaimana? Kamu tetap mengizinkan tapi hatimu tidak rela, begitu? Darren tersenyum mendengar ucapan Kalista yang ambigu. Aku izinkan kok. Aku juga sudah terbiasa tanpa ada orang yang melayaniku. Hehe, ucap Kalista. Tok tok tok. Maaf tuan, makan malamnya sudah siap. Hera mengetuk pintu dan membawakan makan malam yang diinginkan Darren untuk dinikmati di dalam kamar saja. Aku mau berdiri dulu. Ibu hamil itu pun berdiri dari pangkuan Darren dan berjalan menuju meja yang laptopnya belum dimatikan. Masuk Bu, ujar Kalista. Begitu pintu dibuka, Hera membawakan satu nampan berupa salad sayuran, jus jambu, dan jus alpukat. Menu makan malam yang sangat sederhana yang membuat tubuhnya terjaga bentuknya dengan baik. Ditambah lagi pria ini setiap hari sebelum berangkat kerja, menyempatkan diri untuk olahraga lari minimal 1 jam keliling komplek perumahan. Terima kasih Bu Hera, jawab Kalista. Sama-sama, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu lagi, Tuan dan Nyonya? Hera membungkuk meminta tugas selanjutnya sebelum meninggalkan kamar. Tidak ada, jawab Darren singkat. Kalista menaikkan salah satu sudut bibirnya mendengar balasan yang diucapkan Darren. Tidak ada rasa hormat sama sekali padahal Bu Hera seumuran dengan Mami Sarah. Baiklah kalau begitu saya keluar. Hera pun keluar meninggalkan sepasang suami istri yang berdiri berjauhan. Kamu itu kalau berbicara dengan Bu Hera, bisa agak sedikit sopan tidak? Kalista menghampiri suaminya yang sudah mulai menyuap salad ke dalam mulutnya. Kenapa? Memangnya aku salah apa? Darren berkelit saat Kalista hendak memukul lengannya. Nada bicaramu terlalu kaku. Cobalah sedikit santai dengan orang lain, jangan hanya ke Jack dan Louis kamu bisa bebas berekspresi. Kalista mengambil jus alpukat dan menyeruputnya menggunakan sedotan. Ucap Darren singkat. Oh iya, aku mau nanya lagi. Aku tadi sore iseng jalan-jalan mengitari rumah ini dan aku baru tahu ada halaman belakang yang hanya ditumbuhi pohon buah-buahan. Aku yakin kalau malam pasti sangat menyeramkan di sana. Kalau aku kasih sentuhan agar tampak hidup, apakah boleh? Kalista bertanya dengan hati-hati. Aku tidak yakin kamu mau mengubahnya kalau kamu tahu ceritanya. Jawab Darren. Memangnya apa yang terjadi di halaman belakang? Kalista semakin penasaran dengan kalimat yang diucapkan Darren. Sayang, aku jelaskan dulu awal mula berdirinya rumah ini ya. Darren mengelap mulutnya yang telah selesai menghabiskan salad hanya dalam hitungan menit. Kalista pun senang sekali Darren mau bercerita tanpa dia harus bertanya. Jadi, sebelum papi membeli rumah ini dimiliki oleh mantan suami Hera. Apa? Kalista sampai berdiri saking terkejutnya. Darren menarik lembut tangan istrinya untuk kembali duduk. Dulu, sebelum Hera menjadi asisten pribadi Mami, dia adalah seorang istri dari pebisnis kaya raya. Sayangnya, dia hanya sebagai istri muda. Suaminya masih memiliki istri pertama yang masih hidup tapi suaminya dan Hera berselingkuh di belakang istri pertamanya. Mereka awalnya adalah direktur dan sekretaris. Sebagai seorang istri muda, Hera mendapatkan bagian sebuah rumah dan sebuah mobil mewah. Namun, beberapa lama setelah menikah, istri pertama mulai mencium perselingkuhan suaminya dengan sekretarisnya. Istri pertama itu pun mengikuti sampai ke rumah. Saat itu suami Hera tidak ada di rumah. Jadi, istri pertama bisa bebas masuk bersama dua pengawalnya. Hera yang berada di rumah sendirian, dihajar oleh pengawal istri pertama dan Hera yang sedang mengandung anak berusia 4 bulan itu pun akhirnya keguguran. Kalista terdiam dan menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tidak menyangka ada cerita haru di balik sejarah sebuah rumah. Hera pun menguburkan bayinya itu di belakang rumah ini. Ya, rumah ini dia jual karena suaminya sudah tidak bertanggung jawab lagi dan lebih takut pada istri pertamanya yang merupakan anak dari salah satu pejabat penting di kota. Sementara mobilnya pun sudah dijual untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya kembali bekerja karena hasutan dari istri pertama suaminya. Jadi, dia meminta ke Mami untuk diizinkan bekerja sebagai pelayan di rumah ini. Karena dia juga tidak ingin meninggalkan kuburan anak satu-satunya. Darren menutup cerita dengan senyum di wajahnya. Part 263.
Menyesal sejadi-jadinya. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya kembali bekerja karena hasutan dari istri pertama suaminya. Jadi, dia meminta ke Mami untuk diizinkan bekerja sebagai pelayan di rumah ini. Karena dia juga tidak ingin meninggalkan kuburan anak satu-satunya. Darren menutup cerita dengan senyum di wajahnya. Kalista terdiam tidak tahu harus berkata apa. Semua kalimat yang diucapkan Darren membuatnya diam. Tidak disangka, Bu Hera memiliki masa lalu begitu pahit. Lalu, sekarang di mana suaminya? Apa masih hidup? Tanya Kalista lagi. Entahlah. Mami tidak menceritakan kelanjutannya dan aku juga tidak mau tahu. Jawab Darren enteng. Aku hanya penasaran saja pada Hera yang masih setia mengikuti Mami selama 30 tahun. Ternyata karena memang begitu di balik kisahnya. Jawab Darren. Sudahlah, kamu jangan banyak berpikir. Ingat kandunganmu. Kamu tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Jawab Darren lagi. 30 tahun. Kalau anak itu hidup, pasti seumuran denganmu. Kalista berkata. Iya begitulah. Darren membawa nampan yang sudah kosong isinya ke ujung ruangan. Lalu pria itu menekan nomor ekstension dapur dan memberitahukan untuk Lalu pria itu menekan nomor ekstension dapur dan memberitahukan untuk membawa peralatan bekas makan kembali ke dapur. Seorang pelayan datang dan membawa nampan beserta piring dan gelas itu kembali ke dapur. Setelah pintu itu ditutup, Kalista menguncinya dari dalam. Setelah mendengar ceritamu, bagaimana mungkin aku tega untuk tidak mengizinkannya cuti? Tapi kira-kira dia mau apa ya selama 2 bulan itu? Mata Kalista melihat ke atas dengan satu tangan memeluk perut dan satu tangan lainnya memangku pipi kanan dengan telapak tangan kanannya. Hahaha, sudahlah. Kamu terlihat lucu kalau sedang berpikir. Seperti menyuruh orang untuk berpikir dan menjawab pertanyaanmu, dibandingkan mencari jawaban sendiri. Jawab Darren sambil menyentil kening sang istri dan melangkah menuju kamar mandi untuk sikat gigi, ritual seperti biasanya sebelum tidur. Au, Kalista mengusap-usap kening. Kemarilah, jangan jauh-jauh dariku atau kamu akan tersesat tidak bisa menemukan jalan keluar nanti. Jack berjalan menerobos kerumunan pengunjung kelab malamnya yang sedang menikmati hentakan musik keras di lantai 1, sambil menggenggam erat tangan Carol. Dokter muda yang baru pertama kali menginjakan kakinya di sebuah tempat dugem tersebut menutup telinga kanannya rapat-rapat. Jantungnya terasa berdegup kencang mendengar musik yang memekakkan telinga. Dia tahu dia tidak bisa bicara apa-apa dengan Jack saat ini karena percuma pasti tidak kedengaran. Sampai akhirnya Jack berhasil membawa Carol lepas dari padatnya manusia yang sedang menikmati kehidupan malam. Maaf aku bawa lewat jalan umum, karena jalan khusus yang biasa aku lewati sedang dalam perbaikan. Besok baru beres, ucap Jack. Carol tidak mendengar apa yang dikatakan Jack. Perempuan itu sibuk melihat banyaknya orang di lantai 1 yang sedang menikmati hidupnya. Ayo kita ke ruanganku. Jack mengajak Carol menuju kantornya yang ada di ujung lantai 2 tempat mereka berdiri sekarang. Namun, belum sampai pada tujuannya, tiba-tiba seorang wanita datang dan langsung memeluk Jack. Untung saja Jack bisa menghindar karena kalau tidak bisa runyam urusannya dengan calon istri yang galak di sebelahnya. Jack, kamu kemana saja? Aku telepon tidak pernah diangkat dan kamu susah sekali ditemui sekarang. Kamu sudah bosan ya sama aku? Seorang perempuan seksi mengenakan gaun ketak selutut warna merah menyala tanpa lengan. Natasha, kamu sedang mabuk. Mana teman-temanmu? Jack memanggil seorang penjaga yang memperhatikan mereka tapi enggan mendekat. Pria berambut coklat itu dengan kode tangannya menyuruh dia membawa Natasha pergi dan diserahkan ke teman-temannya. Jack, kapan kamu mengajakku lagi ke apartemenmu? Ayolah, kita sudah lama tidak bersenang-senang. Kamu masih sukakan dengan gayaku saat di atas ranjang. Kita akan menghabiskan waktu semalaman lagi. Jack membekap mulut Natasha sambil nyengir-nyengir ke Carol yang menatap Jack dengan wajah datarnya. Aku pulang saja. Carol berlari menjauh dari Jack melewati kerumunan orang yang tadi mereka lewati.
Sial, Carol, tunggu aku. Jack berlari mengejar Carol dengan kecepatan kaki yang dia bisa. Tapi, Carol pun bukan perempuan yang berlari pelan. Dia lihai berlari menyusup dan menghilang dari pandangan Jack. Hingga pria flamboyan itu sampai di pintu keluar, dia tidak menemukan Carol dimanapun. Sial, kemana dia? Sudah malam begini tidak ada kendaraan umum lewat sini. Carol. Carol. Di mana kamu? Keluarlah. Itu semua salah paham. Itu bukan seperti yang kamu dengar. Jack memanggil-manggil nama perempuan yang dia bawa ke sini untuk diperkenalkan dengan dunia kerjanya, malah berakhir dengan nasib sial seperti ini. Jack menyesal membawa Carol ke tempat yang memang tidak seharusnya didatangi wanita baik-baik seperti dirinya. Carol, perempuan itu tidak kemana-mana. Dia hanya bersembunyi di balik pot bunga besar yang rimbun yang cukup untuk menyembunyikan tubuhnya dari penglihatan Jack. Ternyata semua pria yang aku kenal adalah lelaki hidung belang, yang memanfaatkan tubuh perempuan untuk dijadikan mainan. Kenapa aku begitu bodohnya mudah percaya dengan dia, setelah aku disakiti oleh Bram? Carol berpikir dalam hati. Dokter perempuan itu bertekad untuk tidak lagi menemui Jack dimanapun kapanpun. Dia ingin lebih fokus dengan karir dan kuliahnya menuju dokter spesialis bedah. Dia tidak peduli jika sampai usia berapapun tidak menikah. Carol mengintip ke tempat tadi Jack berdiri. Dia sudah tidak melihatnya lagi. Carol memutuskan untuk memesan taksi online untuk kembali ke rumahnya. Tidak lama menunggu, akhirnya taksi pun datang. Dan setelah memastikan mobil yang datang sesuai dengan pesanan, Carol langsung naik dan meminta supir untuk segera pergi menjauh. Sementara itu Jack yang tidak berhasil menemukan Carol, kembali ke kantornya dan mengecek CCTV dari laptopnya. Setelah memeriksa beberapa menit, pria itu melihat Carol naik taksi online dari balik pot bunga yang ada di sisi luar kelab malamnya. Jack menghela napas kasar dan menyibak rambutnya ke arah belakang dengan kesal. Dia menyesal sejadi-jadinya karena membawa Carol ke tempat ini. Pria itu pun memutuskan untuk memberi waktu ke Carol untuk menenangkan diri. Dia akan menemui dokter itu besok di tempat prakteknya untuk memberikan penjelasan tentang kesalahpahaman yang diakibatkan ocehan mabuk Natasha. Sementara itu, Carol sudah berada di dalam taksinya dan sebentar lagi akan sampai rumah. Di dalam taksi, perempuan itu melamun dan terkadang mendengus sambil tersenyum. Mengutuk kebodohannya yang mudah percaya dengan omongan pria. Carol pun turun dari taksi setelah membayar ongkos. Jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang 10 menit. Jam malam biasa baginya yang seorang dokter tanpa mengena jam kantor seperti karyawan lainnya. Setelah mandi, Carol merebahkan dirinya di dalam kamar yang sangat nyaman untuk ukuran wanita single hidup sendiri.